Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian di kelas PIA 1, mahasiswa jurusan PIAUD semester 5 ya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahda Padang Sidimpuan. Cuaca di luar saya lihat cerah dan semoga ini juga pertanda bahwa mood Anda juga cerah untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Baik, bagi Anda yang tidak sempat mengikuti perkuliahan pertama kita minggu lalu, maka perkenalkan saya Lia Rosdiani Nasution dan saya akan menjadi dosen pengampu dalam mata kuliah psikologi pendidikan Anda selama 1 semester ini. Kita akan memiliki 16 rangkaian pertemuan selama 1 semester ini dan ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi bagi Anda yang sempat tidak mengikuti kelas minggu lalu, tolong agak diperhatikan absensinya supaya tidak mempengaruhi nanti partisipasi Anda di ujian mid semester dan akhir semester ya. Baik, untuk materi kali ini saya akan mulai dari tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini. Tujuan utama kita di pertemuan ini adalah memastikan bahwa Anda mampu memahami definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan sesuai dengan CPMK yang sudah ditulis di RPS kita kemarin. Dan lagi-lagi bagian yang tidak mungkin ketinggalan informasi, RPS-nya bisa Anda download di Siakat kita. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Anda, saya juga akan memandu Anda untuk membandingkan definisi dari para ahli. Nanti akan ada 4 ahli yang akan saya pilih ya. Kemudian berdasarkan definisi-definisi yang mereka berikan, kita akan membuat definisi sendiri dan kemudian mengkategorikan isu-isu pendidikan terkini ke dalam ruang lingkup psikologi yang tepat. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah saya ingin Anda terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Entah itu melalui komen nanti di kolom komentar di channel YouTube saya atau dengan partisipasi aktif diskusi di kelas. Baik, itu ya sedikit overview tentang materi kita di pertemuan ini. Saya rasa kita bisa lanjut dengan materi. Kita mulai dari konsep dasar psikologi pendidikan itu sendiri ya. Jadi secara umum, psikologi pendidikan ini adalah cabang psikologi yang fokus pada pembahasan mengenai pembelajaran, pengajaran, pengembangan potensi individu dan kelompok dalam konteks pendidikan. Tapi itu semua ditinjau dari perspektif psikologi. Kita akan lihat bagaimana pendapat ini diterjemahkan ke dalam definisi oleh para ahli. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 nama ahli superstarnya psikologi pendidikan ya, dan seharusnya sih kalau Anda sudah pernah mengikuti mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik dengan saya juga di semester sebelumnya, maka ini juga nama yang seharusnya tidak asing lagi bagi Anda. Jadi ada JNPJ dan kita tahu bahwa JNPJ ini adalah pelopor teori kognitif ya, perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian ada B.F. Skinner, ada Robert Greene, Jerome Bruner. Jerome Bruner itu terkenal dengan teori mengenai perkembangan peserta didik yang mengatakan bahwa kemampuan bahasa seorang individu itu bukanlah proses, tapi lebih ke produk dari proses perkembangan yang terjadi begitu ya. Robert Greene sendiri terkenal dengan teori yang mengatakan belajar itu melalui serangkaian proses, yang prosesnya itu ditentukan oleh level perkembangan kognitif seorang anak didik gitu ya. Selanjutnya ada B.F. Skinner yang sangat populer dengan teori behaviorismenya gitu ya. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti bisa Anda baca sendiri buku teks kita dan masing-masing pakar ini sudah diberikan overview tentang teorinya sendiri. Baik, menurut JNPJ, psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari proses regenerasi kognitif anak-anak dan proses asimilasi lingkungan melalui konsep-konsep sensori motor dan abstraksi. Kemudian B.F. Skinner mengatakan bahwa psikologi pendidikan ini adalah sebuah ilmu yang bertujuan untuk membentuk perilaku manusia yang diinginkan melalui penerapan hukum-hukum dalam belajar dan pengajaran. Tidak heran karena dia memang pelopor dari teori behaviorisme. Robert Greene di lain sisi mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang membantu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran yang efektif dengan memperhatikan faktor-faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dan yang terakhir, Jerome Bruner mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga menurut dia penelitian tentang bagaimana pengetahuan itu bisa dipelajari, dikonstruksi, dipresentasikan, dan digunakan dalam kegiatan berpikir dan memecahkan masalah oleh individu yang mempelajarinya. Begitu. Jadi saya nggak tahu apakah Anda sama dengan saya bahwa ketika mendengar namanya kita ekspektasi awal saya adalah definisinya ini akan menjelimet, susah dipahami, tapi ternyata tidak.
Jika Anda juga sepakat dengan saya, maka artinya Anda berarti sudah siap dengan kegiatan belajar kita berikut. Kegiatan belajar kita berikutnya yang saya maksud ini adalah Anda akan berperan sebagai teoris ya, sama pentingnya lah, selevel lah ini dengan Jen PJ, B.F. Skinner, Jerome Bruner, dan Robert Kane tadi yang sudah kita bahas, dan Anda harus membuat definisi sendiri. Dan Anda boleh memakai perbandingan definisi dari keempat ahli tadi sebagai dasar Anda untuk membuat definisi sendiri. Anda boleh pause dulu videonya dan silakan ini dikerjakan. Ini boleh didiskusikan dengan teman satu kelompok yang minggu lalu sudah kita bagi ya. Dan bagi yang belum sempat dapat kelompok, silakan tebeng aja kelompok yang kira-kira masih menerima gitu. Nah, bersama dengan teman satu kelompok kalian, silakan ini didiskusikan dan kemudian kalian tuliskan definisi kalian sendiri mengenai psikologi pendidikan. Selamat bekerja. Sebelum kita lanjut dengan ruang lingkup psikologi pendidikan, saya ingin menyampaikan bahwa bagi kalian yang sudah selesai dengan definisi sendiri, silahkan definisinya itu di-post di kolom komentar di bawah sini, dan nanti akan kita diskusikan sama-sama di kelas. Baik, now that you finish your first assignment, kita lanjut dengan topik kedua, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, ruang lingkup psikologi pendidikan ini tidak ada definisi pastinya, tapi yang jelas psikologi pendidikan ini jelas akan mencakup setidaknya 4 hal yang terjadi dalam pendidikan kita. Yang pertama ada pembelajaran dan pendidikan. Jadi, ruang lingkup psikologi pendidikan itu membantu kita memahami teori dan konsep pembelajaran yang bisa kita pakai untuk merancang pembelajaran atau pengajaran yang efektif. Selain itu, ruang lingkup psikologi pendidikan juga mencakup psikologi perkembangan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya, walaupun ada cabang psikologi sendiri yang berdiri sendiri namanya psikologi perkembangan. Tapi karena psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan ini saudara kandung ya, jadi tidak bisa dipisahkan overlap antara keduanya. Jadi dalam psikologi pendidikan kita juga ilmu ini juga membekali kita dengan pemahaman mengenai tahapan perkembangan manusia yang kemudian pengetahuan ini bisa kita gunakan untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan usia anak didik kita. Jadi setelah mempelajari psikologi perkembangan nanti dalam perspektif psikologi pendidikan kita bisa mendesain pembelajaran yang tidak terlalu berat misalnya untuk usia anak didik kita atau terlalu gampang untuk usia anak didik kita. Selanjutnya, tentu saja psikologi pendidikan juga mencakup pengukuran proses pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan itu membantu kita memahami metode pengukuran dan evaluasi untuk mengukur objektivitas dan kebenaran hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, psikologi pendidikan juga mencakup psikologi sosial pendidikan. Jadi ada aspek sosialnya di situ. Artinya, psikologi pendidikan itu memahami nilai dan norma di balik setiap budaya yang menjadi fokus pendidikan di wilayah yang didiskusikan ini, begitu kira-kira. Sejalan dengan ini ada banyak sekali teori dalam psikologi pendidikan yang mendukung ruang lingkup ini, di mana misalnya salah satunya B.F. Skinner tadi yang mengatakan bahwa kita ini katanya produk dari lingkungan. Jadi apa yang kita pelajari di lingkungan itulah yang akan kemudian kita internalisasi sebagai pengetahuan dan keterampilan. Terus ada lagi namanya Vygotsky yang mengatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi hasil belajar kita sebagai individu gitu. Lantas apa gunanya kita mempelajari definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan ini? Ya, tujuannya adalah untuk bisa mendesain pembelajaran yang lebih konstruktivis dan instruktivis serta berorientasi pada seni atau kebebasan berekspresi. Kenapa harus begitu? Ya, karena pendekatan konstruktivis itu akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk benar-benar memahami konsep apapun yang mereka pelajari melalui kesempatan untuk mengkreasikan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengkonstruk, membangun sesuatu. Pendekatan instruktivis juga artinya begitu. Jadi dengan adanya bimbingan terarah, anak-anak bisa mempelajari segala sesuatu dengan lebih sistematis. Selanjutnya yang terakhir, dan ini walaupun dia terakhir bukan berarti dia tidak terlalu penting ya, tapi justru menurut saya ini yang paling penting.
Jadi selain menciptakan pendekatan konstruktivis dan instruktivis di kelas, mempelajari psikologi pendidikan ini juga akan membantu kita mendesain pembelajaran yang mengakomodir kesenangan siswa, apa yang mereka suka. Dan ini terlebih lagi penting karena di zaman sekarang di mana anak-anak tuh gampang sekali sebenarnya cari hiburan. Ya kan, tinggal scroll saja mereka akan gampang akan menemukan sesuatu yang bisa menghibur mereka begitu. Jadi kalau kita sebagai guru bisa mengemas apa yang mereka bisa akses ini ke dalam materi pembelajaran, maka ini akan membantu mereka lebih menyukai apa yang mereka pelajari. Dan menurut saya ini justru poin penting dari mempelajari psikologi pendidikan itu, supaya kita bisa menginkorporasikan perkembangan teknologi ke dalam tanggung jawab kita sebagai pendidik atau pengajar. Kita lanjut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah psikologi pendidikan itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari konsep-konsep penting yang membantu kita dalam merancang program pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Kata kuncinya adalah efektif. Jadi variatif juga kalau tidak efektif nggak ada gunanya. Jadi psikologi pendidikan ini membantu kita mendesain pembelajaran yang tepat sasaran begitu. Selain itu, disiplin ilmu ini juga membantu kita dalam memahami cara kerja manusia secara individual dan secara kelompok. Ya. Nah, setelah menyelesaikan materi ini, Ananda sekalian akan diminta untuk menyelesaikan tugas reflective writing, di mana Anda berkesempatan untuk menerjemahkan apa yang Anda pahami di materi ini ke dalam tulisan reflektif. Dan di akhir pembelajaran nanti juga Anda akan diberikan link untuk menyelesaikan 4 pertanyaan yang akan menguji Anda tentang pemahaman Anda mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan yang kita bahas di pertemuan ini berdasarkan isu-isu terkini yang terjadi dalam pendidikan kita. Oke, selamat melanjutkan pembelajarannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya nanti minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.